Nyali ciut takut mati, tentara Ukraina rame-rame kabur dari medan tempur. Нас реально обманывают. Ко мне было хорошее отношение. Меня накормили, меня одели. Насильственных действий ко мне не было применено. Хочу просить всех, чтобы все Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Fakta mengejutkan kembali datang dari militer Ukraina. Di tengah gelombang serangan balik terhadap basis pasukan Rusia, sejumlah tentara Ukraina malah memilih disersi dan memilih kabur dari medan pertempuran. Kabar disersi besar-besaran yang dilakukan oleh tentara Ukraina diungkap langsung oleh penasihat Kepala Republik Rakyat Donetsk, Yan Gagin. Menurutnya, para tentara Ukraina menganggap pertempuran di sepanjang sungai Dnieper, Republik Rakyat Donetsk dan Zaporizhia seperti dilempar ke mesin penggiling daging. Oleh sebab itu, daripada menemui ajal, para tentara Ukraina memilih kabur. Menurut catatan Gagin, para prajurit yang kabur merupakan anggota Brigade Mekanis ke-28, Batalion ke-2 dan Grup ke-4 Angkatan Darat Ukraina. Saya ingin menceritakan tentang tren disersi massal dan penolakan untuk melakukan serangan penggiling daging, ucap Gagin dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Ini adalah contoh baru. Brigade Mekanik ke-28 Ukraina, Batalion ke-2 dan Grup ke-4 telah gagal terlibat dalam penyerangan sepenuhnya. Kendaraan mereka dan seluruh dari mereka mengklaim mengalami kegagalan, katanya. Lebih lanjut, Gagin menyatakan jika jumlah tentara Ukraina yang bisa keluar hidup-hidup dari medan pertempuran tercatat hanya sekitar 15%. Prajurit Ukraina mulai menyadari bahwa mereka hanya digunakan untuk menyumbat lubang. Masalahnya sekitar 15% prajurit keluar hidup-hidup dari serangan penggiling daging ini, sebagaimana orang Ukraina sendiri menyebutnya, ujar Gagin melanjutkan. Tak berdaya hadapi kekuatan Rusia, pilot jet tempur Ukraina nangis minta jet tempur F-16 Mamarika. Ukraina pun kewalahan menghadapi betapa kuatnya pertahanan udara Rusia yang kekuatannya bukan main-main. Sampai seluruh jet tempur bantuan milik Ukraina dihancurkan dengan mudahnya. Dua jet tempur Ukraina meraung tepat di atas pepohonan, terbang dalam formasi saat mereka menuju garis depan serangan balasan Ukraina. Jet tempur era Soviet Su-25 meluncur perlahan keras memuntahkan asap hitam tebal saat mereka melaju. Mereka tampak seperti memeluk tanah, terbang serendah mungkin untuk menghindari radar Rusia, pertahanan udara, dan yang lebih penting jet musuh. Jet tempur Su-25 adalah pesawat kuno pertama kali diperkenalkan pada 1980-an. Mereka bukan tandingan jet tempur Su-35 Rusia dan radar canggih serta rudal jarak jauh mereka. Kami kehilangan banyak pesawat karena
Pencegat ini, kata pilot Su-25 Oleksky yang menggunakan call sign Pumba, seperti dilansir dari CNN, dia tahu betul perjuangan berat yang dia dan rekan-rekannya hadapi. Setelah kehilangan banyak rekannya sejak invasi besar-besaran Rusia dimulai 1,5 tahun yang lalu, saya kehilangan pemimpin skuadron saya dan wingman saya dalam pertempuran, ungkap Pumba. Mereka berdua adalah pahlawan Ukraina, imbuhnya. Rasa sakit karena kehilangan orang-orang tersayang adalah beban yang masih dia pikul ketika Anda melihat rekan Anda meledak di depan mata Anda secara real time. Itu mengejutkan, katanya. Salah satu masalah utama yang dihadapi pasukan darat Kiev saat serangan balasan sedang berlangsung adalah kekuatan udara Rusia yang menahan mereka. Rusia masih mempertahankan superioritas udara yang mempersulit pasukan darat untuk bergerak maju. Penerbangan mereka bekerja secara bergelombang seperti di Vietnam, Afghanistan, kata seorang wakil komandan batalion dari 128 Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah, terus-menerus sepanjang hari. Mereka bekerja dengan helikopter atau pesawat terbang, kata komandan yang menggunakan call sign SPA. Secara umum, dukungan penerbangan sangat kurang, akunya. Secara total, Ukraina telah menerima 45 jet tempur Su-25 dan MiG-29 dari NATO, negara sekutu di Eropa. Tetapi ini bukan hanya permainan angka. Seorang pilot MiG-29 dengan call sign JUS mengakui kesulitan yang dihadapi Angkatan Udara Ukraina, mengatakan negara barat dapat membantu dengan menyediakan jet tempur F-16 yang didambakan Ukraina. Kami membutuhkan lebih banyak lagi untuk JUS dan wingman-nya. Pelatihan sudah dimulai sejak lama. Kami mulai belajar sendiri setahun yang lalu, katanya. Kami mencoba meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kami. Kami mencoba membaca beberapa manual yang tidak diklasifikasikan. Kami menerbangkan simulator F-16 improvisasi, ungkapnya. JUS mengatakan Ukraina membutuhkan setidaknya 1 skuadron yang terdiri dari 12 hingga 20 jet untuk menyamakan kedudukan, tetapi akan membutuhkan lebih banyak lagi untuk memiliki dampak nyata di medan perang. Untuk membuat perbedaan, semua tugas kami untuk operasi garis depan dan untuk operasi wilayah yang damai, 4 atau bahkan 5 skuadron seperti itu, katanya. Untuk masa depan, untuk perspektif jangka panjang, kami membutuhkan lebih banyak lagi. Saya liking lebih dari 100, ia menambahkan.